kedua dari kelas Statistika B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas UAS saya yang berjudul pengaruh adanya sistem pembelajaran online di masa pandemi COVID-19 terhadap tingkat kemampuan belajar siswa SMK Negeri 1 Pabelan kelas 10 rekayasa perangkat lunak. Baik, di dalam video ini nanti saya akan menjelaskan ada 3 poin. Poin pertama adalah cara saya pengambilan data, yang kedua yaitu analisis data atau penyelesaian, yang ketiga adalah kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pengambilan data, pada tugas kali ini saya mengambil data dengan cara membuat Google Form, di mana Google Form itu nanti saya berikan linknya di kelas 10 RPL, kemudian yang jumlah populasinya ada 34 orang siswa, dan saya mengambil sampel sebanyak 15 siswa. Dari sampel 15 itu saya ambil dari yang sudah mengisi Google Form yang sudah saya bagikan. Yang mengisi itu ada 29 siswa, dan kemudian saya mengambil 15 orang siswa itu secara acak. Selanjutnya dari data yang saya peroleh itu kan ada data sebelum atau data sesudah. Dari data sebelum dan sesudah itu nanti saya akan menganalisisnya menggunakan analisis UJT untuk mencari perbedaan rata-rata, apakah ada perbedaan rata-rata antara pembelajaran sebelum adanya sistem pembelajaran daring dan sesudah adanya sistem pembelajaran daring. Kemudian itu setelah data itu saya temui, saya menggunakan UJT, di mana UJT itu mempunyai beberapa syarat seperti data itu interval atau rasio, yang kemudian data itu berdistribusi normal, sampel diambil secara random, dan yang ketiga terakhir itu data harus homogen. Jadi sebelum saya masuk ke UJT itu saya harus memenuhi keempat syarat tersebut. Dari syarat tersebut saya mencari uji kenormalitasan data menggunakan uji Lilliefors. Karena menurut saya uji Lilliefors itu cocok untuk data saya, yaitu uji di mana digunakan untuk data sampel kecil atau sampel di bawah, jumlah sampel itu di bawah 30. Maka saya menggunakan uji Lilliefors ini. Dan dari uji Lilliefors ini nanti saya ada 2 kali pengujian. Yang pertama yaitu uji data sebelum, yang kedua itu data sudah. Jadi diuji satu-satu antara data sebelum dan data sesudah. Setelah itu nanti dapat disimpulkan bahwa T hitung itu lebih kecil dari T tabel, atau hasilnya itu lebih kecil dari T tabel yang dilihat dari tabel Lilliefors, dan dapat disimpulkan bahwa data tersebut itu nanti berdistribusi normal. Dan dari uji tersebut saya kedua-duanya itu data dapat berdistribusi normal, dan maka syarat untuk kenormalitasan data itu terpenuhi. Yang kemudian itu ada uji homogenitas. Di dalam uji homogenitas ini nanti saya di dalam uji homogenitas saya ini menggunakan uji untuk homogenitas sampel dependent, di mana nanti di dalamnya itu saya akan mencari kesimpulan apakah ada varian data itu sama atau tidak. Jadi disimpulkan setelah saya melakukan uji homogenitas sampel dependent dengan menggunakan langkah seperti di buku Fajri Ismail, dapat disimpulkan bahwa data saya itu berdistribusi normal atau ada variansi yang sama. Kemudian setelah diketahui data itu sudah bersifat normal dan data itu sudah homogen atau variannya sama, kemudian saya melanjutkan ke uji T. Uji T nanti saya akan mencari apakah ada perbedaan rata-rata antara sampel sebelum dan sesudah, atau sebelum diterapkannya sistem pembelajaran online di masa pandemi dan setelah diterapkannya sistem pembelajaran online di masa pandemi. Langkah-langkah yang saya gunakan juga seperti di dalam buku Fajri Ismail, di mana di situ nanti ada beberapa langkah, dan di uji T ada 2 rumus. Saya gunakan kedua rumus tersebut, dan
saya ikuti langkah-langkahnya. Kemudian dan disimpulkan bahwa di dalam UJT atau penyelesaian raya, di dalam UJT itu nanti data itu ada pengaruhnya. Jadi ada pengaruh sistem pembelajaran online terhadap tingkat kemampuan belajar siswa dilihat dari besarnya T hitung lebih besar daripada T tabel itu. Menggunakan kedua rumus itu hasilnya juga sama, yaitu 7,8 lebih besar dari T tabelnya. T tabel itu dilihat dari kita mencari berapa taraf signifikansinya dan berapa sampelnya, yaitu DK itu N-1. Kemudian dari itu disimpulkan bahwa ada pengaruh sistem pembelajaran online terhadap tingkat kemampuan belajar siswa yang disimpulkan melalui hasil dari perhitungan UJT. Berarti dari itu, dengan UJT itu dapat diketahui bahwa ada perbedaan rata-rata antara sebelum dan sesudah diadakannya sistem pembelajaran daring. Kemudian yang ketiga yaitu kesimpulan data tersebut adalah mencari data dari SMK Negeri 1 Pabelan kelas 10 rekayasa perangkat lunak, dan di mana populasinya ada 34 orang siswa dan diambil sampel sebanyak 15 siswa, dan kemudian dihitung untuk mencari perbedaan rata-rata menggunakan uji rata UJT sampel dependent, yang dimana UJT mempunyai syarat 4. Data harus bersifat random, normalitas data bersifat homogen, dan data interval atau rasio. Dan kemudian 4 syarat tersebut terpenuhi, kemudian dihitung menggunakan UJT. Dari UJT mendapatkan kesimpulan bahwa adanya pengaruh sistem pembelajaran online terhadap kemampuan belajar siswa. Yang dilihat adanya perbedaan rata-rata tingkat belajar siswa sebelum diterapkannya sistem pembelajaran online dan sesudah diterapkannya sistem pembelajaran online. Maka dari itu, dari data tersebut sudah selesai, dan itu tadi kesimpulannya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kata yang atau penyusunan kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.